Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vidivisi, gimana nih puasanya? Udah ada yang bolong belum? Jangan sampai kita semua bolong-bolong ya puasanya. Kembali lagi bersama aku, Alfia Sefira, dalam acara Muslimpedia, tempat kamu menemukan kisah-kisah Islami. Sobat Vidivisi, babi merupakan hewan yang sudah jelas diharamkan untuk dikonsumsi di dalam agama Islam. Tidak hanya dagingnya, seluruh bagian yang dihasilkan babi juga diharamkan loh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa ya babi diharamkan dalam ajaran agama Islam? Nah, ada beberapa dalil yang berkaitan dengan hukum haramnya babi dalam Islam yang didapatkan dari Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Maidah yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Tak hanya itu, ada juga dalil yang menjelaskan di dalam surat An-Nahl. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 115. Mengenai babi haram dikonsumsi, kebanyakan alasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan makanan dan hewan-hewan yang jelek. Karena makanan memiliki pengaruh terhadap akhlak dan tabiat seseorang. Harta dan makanan yang halal serta baik akan menumbuhkan darah dan daging yang baik. Nah, demikian juga sebaliknya. Seperti sabda Rasulullah SAW, setan itu bisa menyusup dalam diri manusia melalui saluran darahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, diharamkan darah yang dialirkan karena darah seperti itu dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan amarah. Jika terus dikonsumsi, maka akan membuat seseorang bersikap melampaui batas. Saluran darah inilah tempat mengalirnya setan pada badan manusia. Daging babi bukan hanya diharamkan dalam Islam karena tidak baik untuk mental seseorang, tetapi juga kesehatan fisiknya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa babi mengandung banyak jenis cacing yang telurnya tidak bisa mati walau sudah dimasak. Nah, beberapa bibit penyakit yang dibawa babi seperti cacing pita, cacing spiral, cacing tambang, cacing paru, cacing usus, cacing schistosoma. Selain itu adanya bakteri TBC, bakteri kolera, bakteri Brucellosis suis, virus cacar, virus kudis, dan lain sebagainya. Di dalamnya dapat membahayakan jika dikonsumsi. Tidak hanya itu, Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Syahid juga mengungkapkan dalam buku Rahasia Kesehatan Nabi bahwa daging babi sangat sulit dicerna karena banyak mengandung lemak. Meski empuk dan terlihat lebih lezat, daging babi sulit dicerna loh.
Bahkan hasil penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya menyimpulkan bahwa babi adalah hewan yang dikandungi dengan cacing-cacing yang bisa membahayakan manusia. Ini didapatkan dari kehidupannya yang menjijikan dan pola makannya yang kotor, maka babi haram untuk dikonsumsi. Babi juga sangat suka berada di tempat yang basah dan kotor. Dari semua keburukan yang ada pada babi, itulah yang menjadi penyebab haramnya babi. Dengan begitu, Sobat Vidivisi, itulah beberapa di antara sekian banyak rahasia larangan Allah kepada hambanya untuk tidak memakan daging babi. Larangan inilah yang pada hakikatnya mengandung nilai kemanfaatan yang sangat luar biasa untuk hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian episode Muslimpedia kali ini. Aku mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat ya puasanya Sobat Vidivisi, jangan bolong-bolong loh, ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.